Setuju atau menambahkan? Jadi kelompok 10. Oke. Permisi Pak Kusoro, keluar bukan ya? Tidak. Ya kok saya mau terus sendiri kenapa? Oke tuh? Nah, saya pakai anu sendiri loh ini. Oke, tapi didengar suara saya ya. Oke ya. Jadi itu kenapa seperti itu? Karena ada inovasi yang cepat dari teknologi. Fast growing innovation in communication technology. Jadi terutama dengan teknologi berbasis internet dan tentu saja alatnya, gadgetnya ini. Ya. Marshall McLuhan, orang yang tadi saya sebut itu tahun 1940-an kalau tidak salah 50-an dia sudah meramalkan. Ya, medium is the message, begitu dia ngomongnya. Orang pintar itu kalau ngomong pendek-pendek aja. Ya. Medium is the message. Pesan itu bukan dari sini, tapi dia ini pesan. Ya, dia ini pesan. Pesan itu atau teks itu sebagai apa yang ngomong tadi bukan suatu produk dari komunikasi. Jadi memaknainya agak canggih dikit ya. Jadi dia bilang medium is the message. Medium ini adalah pesan itu sendiri. Ya, maksudnya adalah dari sini orang itu terbentuk cara pandang dia, cara berpikir dia, cara dia menyikapi hidupnya, mengatasi masalah hidupnya, mencari penghidupan, berinteraksi dengan sesamanya, berubah dia. Seperti itu. Jadi tidak sekedar ini memproduksi pesan, ya, tidak sekedar dia memproduksi pesan, tapi kalau dia sampai ke orang-orang yang menggunakan, orang itu bisa membentuk pesan tertentu, sehingga tata hidup, tata berpikir itu berubah, gitu loh, ya, ya seperti itu. Jadi berdasarkan perkembangan itu, maka orang sekarang demanding,
minta sesuatu dia berbeda orang cara minta. Orang sekarang minta, dulu nggak minta. Dulu orang membaca koran nunggu di rumah. Ya mungkin ada flashback dikit lah, nonton film-film Galih dan Ratna itu ya, cari di sini ya. Itu ada koran dilempar di Amerika ada. Ya. Kalau Anda nggak berusaha, koran itu datang 10 ya Anda bacanya jam 10. Ya kan koran itu. Ya. Televisi juga sama. Dulu hanya ada TVRI, mau nggak mau harus nonton itu. Nggak ada pilihan lain. Ya mau iklan udah nonton iklannya. Orang kira nggak mau nonton, ya itu yang terjadi. Jadi audiens itu didikte oleh dia harus, pokoknya kamu harus ikut saya, ya oleh media. Dia tidak punya power apapun. Makanya ada jarum berikut kemarin itu. Tidak punya demand. Dia nggak punya permintaan, dia punya permintaan, tapi tidak bisa di-deliver, tidak bisa dipenuhi, dan tidak punya kemampuan untuk meminta supaya dipenuhi. Tapi ketika teknologi semakin canggih, terutama teknologi komunikasi berbasis internet, kemudian transistor ditemukan, transistor segede rumah, kecil, sampai akhirnya semakin kecil, ya semakin kecil, transistor itu bisa multifungsi di sebuah alat elektronik, sehingga dicarilah sekarang IC yang kecil sekali, super kecil, ya. Kalau si satu digabung aja udah pinter. Kalau puluhan digabung semakin canggih, semakin kecil telepon ini. Dulu telepon ada namanya Nokia komunikator, segini teleponnya. Makin gede ini makin gagah. Direktur utama itu saya pakai yang ini yang masih Nokia yang dulu itu. Kalau ini status sosial, bisanya SMS waktu itu ya. Bisanya SMS. Kalau nggak SMS kayak ngetik gitu. Kalau SMS biasanya itu dikasih karakter, sekian karakter 250 perak. Itu cepat habis pesannya. Ya, kira-kira gitu. Itu cepat berubah. Kemudian datanglah yang namanya BlackBerry. Saya nggak tahu kalian udah tahu BlackBerry belum ya? BlackBerry memang masih jadi pesan itu udah mulai gratis tuh. Dia yang mulai tuh. Pesan itu gratis. Mau berapa ribu kali kita nggak akan ngurangi pulsa kita. Ya kan? Oh, itu udah revolusi tuh. Ya. Orang udah semakin cepat, orang lalu lintas pesan semakin cepat. Karena nggak mikir lagi orang, nggak bayar. Salah tinggal diketik ulang, nggak bayar lagi ya. Dan kemudian smartphone tertentu yang kalau dia pakai trackpad, nah, ya kan, masih ada ketika nongol di sini secara physically, ada handphone yang sudah mulai seperti ini. Ketika saya lihat itu, saya juga bingung ini gimana cara makainya, seperti itu. Ketika saya pakai BlackBerry itu, ini cara makainya gimana ya? Kok nggak ada apa-apanya gitu loh ya? Itu ya. Rupanya sudah main layar sentuh. Itu sudah revolusi. Dan itu cepat. Kira-kira tahun saja. Jadi artinya ketika trackpad itu dipakai oleh BlackBerry, orang sudah mulai melakukan penelitian. R&D-nya udah jalan. Orang muncullah dia. Cepat itu transisinya cepat. Kira-kira setahun aja. Dia muncul ada lagi. Udah mulai ada kelihatan tuh. Nanti mau di campaign mulai ganti. Jadi BlackBerry itu nggak lama. Dulu itu nomor PIN, nggak lama. PIN berapa? Betul ya? Tapi nggak tahu masih ini nggak. Ya. 2010 itu apa namanya? WhatsApp kalau nggak tahu. Coba cek, 2009, 2010 itu WhatsApp. Baru ada WhatsApp. Sejak ada WhatsApp itu, orang berkomunikasi sekarang jauh lebih masif lagi. Dan mungkin, saya nggak tahu, mau cek lagi ya, Telkomsel mulai tekor. Karena orang nggak beli pulsa lagi. Ya kan, mulai beli kuota ya. Sehingga kita sampai dari kita kerja juga silakan aja, ya kan. Asal buat ngetik kalau telepon gratis, bahkan telepon bisa pakai voice call, video call. Sesuatu yang dulu ini kan apa ya batasannya lagi? Bisa lihat lagi gitu ya. Kemudian di luar itu kemudian muncul yang namanya sosial media. Sosial media membuat ya segala sesuatu menjadi personalized, ya tidak lagi mass, personalized. Demand-nya publik audiens semakin besar, ya. Dan itu semua harus bisa melihat itu perkembangan itu, ya. Karena orang sekarang bebas menyampaikan keinginannya
aspirasinya, ekspresinya. Bahkan semua berekspresi sekarang. Dulu di zaman saya, kita punya buku harian, ya, tapi saya termasuk enggak biasa nulis buku harian. Ya. Jadi kalau baca cerpen-cerpen tahun-tahun 80-an, ada namanya khusus cerpen itu namanya Arinita Cemerlang. Nah itu sebenarnya cerpen remaja. Nah, itu mungkin di televisi juga ada. Itu biasa anak remaja itu menulis buku. Sekarang buku harian itu tidak di situ. Buku harian itu tidak lagi private, tapi publik. Orang maki-maki, curhat, semua di situ. Ya, makan, orang makan sekarang tradisi bagaimana kalau makan? Kalau makan gimana? Foto dulu. Nggak ada orang. Kita di sekolah diajarin berdoa dulu. Sekarang tidak. Foto dulu baru berdoa. Bahkan foto dulu, upload, baru berdoa, baru makan. Jadi hidup Anda semua diintervensi oleh teknologi. Diintervensi. Ya. Nah. Pak, Bapak bilang katanya jarum hipodermik, Pak. Semua tergantung dari media. Anda sepakat bahwa sekarang ini audiens itu perkasa? Sepakat nggak? Sepakat? Atau masih jarum hipodermik? Anda sepakat bahwa kita sudah free? Ya di rumah, jangan hanya mengagumi saya ya. Baca pikiran saya. Nanti Anda gagal. Kalau ya, Anda perhatikan betul. Jadi sebetulnya, sekarang ini, kita semua ini, ada sekali kemarin sehari ini sudah berapa kali Anda mengunggah konten, foto kah, caption kah, apa saja ya di akun-akun sosial media Anda. Bebas kan Anda menulis itu. Dan sekarang media mainstream mungkin udah nggak laku, koran banyak tutup. Ya, Sabtu Minggu sekarang sudah koran Tempo cetak sudah nggak ada. Dan banyak media cetak yang tutup. Indonesia, Amerika 130 100 tutup. Ya. Orang tidak lagi menjadikan media mainstream sebagai referensi mencari informasi. Ya. Saya mau beli celana baru, saya nggak cari koran, tidak. Saya mencari apa namanya itu, Tokopedia segala macam, namanya market online ya. Itu apa istilahnya sekarang tuh? Apa sih istilahnya itu? Shop. Shop. Ya, jadi kita sekarang ke shop. Siapa referensi kita? Referensi kita siapa? Kalau Anda mau beli celana, kalau Anda beli lipstick, referensi Anda apa? Selain itu, kolom ulasan, review. Ya, kolom review itulah referensi Anda. Ya, jadi Anda ini punya kelompok sekarang. Punya kelompok virtual. Ya, di mana disitulah Anda punya ekspektasi dan punya preferensi dan punya kepercayaan. Betul? Ya kan? Bisa offline. Kalau teman Anda satu selera. Ya, betul ya. Betul? Nah, itu tidak seperti itu dulu. Dulu itu kita baca yang namanya Tempo, Kompas, kita baca dulu. Ya, baca dulu. Apakah itu yang dinamakan Anda perkasa? Apakah itu yang dinamakan Anda sekarang sudah powerful dibandingkan media? Enggak juga gimana? Ya, jadi Anda diintervensi oleh media. Nah, makanya kalau saya ngajar saudara-saudara ada teori jarum hipodermik, nanti bantah, Pak, sebentar. Ini menurut saya, begini penjelasan menurut saya, ini jarum hipodermik baru, Pak. Ini jarum hipodermik boleh saja, boleh. Itu boleh saja. Ini forum ilmiah, ya. Asal argumentasi Anda memadai. Menurut saya ini new jarum hipodermik. Ya, menurut saya. Ya. Dalam konteks tertentu, Anda dikelingkungi. Kemanapun Anda makan, apa yang ingin Anda dapatkan sejauh itu tentang informasi, sebetulnya Anda dikendalikan oleh media. Betul ya. Bahkan cara Anda berperilaku sebetulnya bukan sendiri.
kan harus diri kan. Cuma ngumpul berlima, nah tidak dosa. Tapi sebenarnya paling jelek, lo kok begitu? Lo aneh-aneh misalnya. Ya, itu betapa social life Anda ini dikonstruk oleh media, dibentuk oleh media. Ya, dibentuk oleh media. Nah, jadi apa namanya? Kuliah ini, referensi ini bagian dari yang kita baca. Tetapi harapan saya Anda juga punya kemampuan untuk menganalisis sesuatu ya. Seperti itu. Ya. Itu benar boleh saja. Boleh. Ya. Itu bisa jadi di luar yang saya jelas. Misalnya apa namanya? Makanan, saya jawabnya transportasi jauh lah ya. Tapi makanan itu, saya katakan makanan yang bagus itu yang bersantan. Alasan saya A, B, C, D. Ada punya sendiri saya, Pak. Saya punya fakta seperti ini. Menurut saya makanan itu bukan yang bersantan, Pak. Tapi banyak gulanya. Kalau saya menemukan A, B, C, menurut saya jadi seperti ini, Pak. Menurut teori ini yang betul, Pak. Ini yang masuk akal, Pak. Itu nanti langsung 100 angkanya. Ya itulah namanya berhenti. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada kebenaran absolut di di ranah ilmiah. Ya. Oleh karena itu gelar doktor itu buat teori sendiri. Ya. Kalau S1 itu memilih mana teori yang tepat. S2 itu menggunakan teori. Teori tadi digunakan. Bagaimana implementasi teori? Kalau Anda sih masih sebenarnya memilih teori saja. Ya kan? Yang cocok dengan pertanyaan penelitian Anda. Itu saja sebetulnya. Ya. Tapi kalau sudah doktor, itu menciptakan teori, men-challenge teori tertentu. Teori A ditantang sama dia. Kalau perlu asumsinya diruntuhkan. Saya bikin teori baru. Nah, itu ya. Seperti itu. Jadi kalau Anda sudah bisa membuat asumsi sendiri, sudah bakat jadi S3. Ya. Jadi kembali kepada yang tadi, ada personalize. Boleh kita sama-sama mirip, tetapi topeng tergantung duitnya juga. Tapi intinya teknologi ini memfasilitasi Anda untuk melayani kebutuhan-kebutuhan personal tadi. Itulah yang disebut sebagai target. Ya, jadi sekarang perusahaan-perusahaan dunia, ya termasuk di Indonesia kelas dunia, ya termasuk perusahaan-perusahaan yang mau adaptable, yang bisa beradaptasi, semuanya memperhatikan demand dari pasar yang sudah personalized. Ya. Ketika Anda duduk di sini, kemudian pesanan itu datang, itulah personalized, dilayani. Tidak ada, sudah Bapak nggak usah datang ke toko saya, duduk aja di situ Pak, nonton TV, nanti makanan saya antar. Kan kira-kira seperti itu. Itu personalized. Itu ceruk yang betul. Apa namanya? Ceruk itu adalah ya kue pasar dulu ya. Nah, itu yang mesti kalau Anda nggak bisa memenuhi ini, Anda kalah kompetisi. Anda bisa memenuhi itu berarti Anda harus memahami lebih dulu, mampu membaca dulu, ya kan? Kalau nggak mau membaca kan nggak tahu apa maunya konsumen, ya kan? Jadi Anda mesti paham dulu, bisa membaca dulu, berlatih membaca, mengenali bahasanya dulu, ya. Ini bahasanya apa sih orang ini? Nah, kenal bahasanya baru Anda tahu maunya, ya. Kalau Anda tak mau tahu maunya, merumuskan tentang apa namanya kompleksitas pasar itu sendiri. Misalnya itu di level usia mana, di demografi mana. Ya. Kalau basisnya ini nggak mungkin kita fak yang ada internetnya, ya nggak mungkin. Berarti mungkin besar. Jadi kita taruh
triliun. Ini pasar kita kota-kota besar. Oke? Kota-kota besar itu berarti orang yang penghasilannya tapi itu dia gajinya. Mungkin dia pekerja yang formal, pekerja kantor, dosen gajinya, masa gajinya itu relatif ada terus itu ya. Seperti itu ya. Jadi penghasilannya rutin, kemudian juga pendidikannya mungkin juga menengah atas ya. Dan sehari-hari menggunakan internet. Nah, jadi itulah pasar. Berikutnya tidak akan masuk ke sawit yang simpang, karena internetnya kayak hujan lewat set, tiba-tiba nyala tiba-tiba hilang. Ya itu tentu tidak cocok dengan itu kan. Dari itu yang dikaji pasar itu. Infrastrukturnya dikaji sama dia. Karena investasi segini jangan sampai nggak balik itu. Maka pemasaran itu sekarang bergeser ke targeted. Bahkan yang malah bisa membuat interaksi yang intim. Ya. Misalnya intimasi itu dicari berbagai macam cara. Ya. Ketika McDonald membuat apa itu edisi apa yang ada di BTS ya, itu McDonald sedang ingin berinteraksi dengan konsumennya, yaitu fansnya dari BTS. BTS itu apa namanya, seniman ya? Dia kan seniman. Dia adalah suatu fabrikasi budaya. Jadi itu bisnis. Dia dikerjakan secara bisnis dia. Ya, logikanya logika bisnis. Seperti itu ya. Jadi dia tidak fully, tidak absolutely grup musik. Tetapi oke, barangnya itu yang dijual. Tetapi sebetulnya dia dikemas, difabrikated, dipasarkan dengan cara-cara hukum-hukum bisnis gitu ya. Ketika dia ada misalnya kayak Dewa ada apa? Bala Dewa. Ya. Mungkin kalau ada mobil, ada perkumpulan mobil-mobil Avanza apa itu sebenarnya membuat komunitas itu bagian dari untuk memanage relationship antara seperti itu. Dan banyak cara. Seperti itu. Jadi lebih intimate sih, lebih memahami satu persatu. Dibukalah kolom chat di sini. Dia punya IG, dia punya akun itu bebas. Kalau Anda bisa follow, misalnya Anda bisa ngomong di situ, itu ditangkap sama dia. Jadi perusahaan sekarang perusahaan yang sangat mendengar. Kalau dia nggak bisa dengar, selesai dia. Mengapa dikatakan masyarakat gagal? Dia nggak bisa dengar. Dia tidak bisa encoding. Itu kan ada itu kan di situ kan. Itu konsumen itu sedang mengirimkan coding, ya, kode. Tidak bisa di encoding, tidak dipecahkan, tidak bisa dipecahkan. Apa kamu ngomong saya nggak bisa tahu maksudmu apa, gitu loh ya. Kalau nggak tahu maksudnya, dia bisa dengar, konsumennya 90% dia udah gagal. Ya. Karena dia akan menjual barang, jasa, atau apapun yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dari pasarnya. Ya. Kalau dia paham, dia tahu, dia bisa menerjemahkan, dia bakal tahu kebutuhannya. Kalau dia tahu kebutuhannya, 90% suksesnya di sini sudah. Nah, tinggal dia penuhi kebutuhannya. Misalnya seperti itu. Kalau Anda ngeyel buka warung yang ada di sebelah sana, nggak bakal dibeli orang. Ya, maka itu koneksikan dengan Gojek seperti itu. Ya. Sekarang begitu. Kalau enggak, ya nggak bisa. Oke. Itu alasan saya sudah berpanjang ya. Itu alasan mengapa terjadi transformasi. Ya, dari mass marketing menjadi targeted. Oke, kok bilangnya itu mana? Ya udah pakai punya saya. Bisa nggak? Bentar. Digeser dikit. Kalau
Boleh duduk ya. Ini kontrol F berapa itu yang itu? F10 ya? Nggak nyambung itu? Duplicate ya? Iya, Pak. Mungkin sambil dibuka aja di situ ya. Buka Zoom aja. Nggak sambung. Oke ya. Jadi ini yang tadi saya jelaskan. Apa? Bisa. Ya, jadi pasar itu sekarang sudah terfragmentasi, terpecah-pecah. Ya, setiap kelompok orang punya karakter-karakter tertentu, segmen-segmen tertentu, segmen usia kalian saja ada kelompok-kelompok berbeda, ya, seperti itu, sehingga apa namanya tidak lagi bisa dipahami secara umum, ya, untuk marketing. Marketing harus memahami pasar yang sudah mulai terfragmentasi. Yang disebut sebagai micro market. Sebabnya adalah karena itu tadi ya, saatnya inovasi teknologi komunikasi ya. Sebelum Anda itu produk layanan ya. Itu produk juga. Jadi produk ini luas maknanya ya. Ketika kita sudah membuat produk seperti ini, kemarin saya jelaskan lagi ya, maka tahap berikutnya yang dibutuhkan adalah itu tadi, melakukan komunikasi kepada target, kepada marketnya, supaya mereka tahu bahwa saya membuat sesuatu ya. Tidak hanya supaya mereka tahu, tapi juga supaya mereka tertarik, mereka paham dan mereka tertarik. Dan lebih jauh lagi, apa selanjutnya? Jadi kalau kita bicara soal advertising, maka advertising itu mencakup dari aspek kognitif, afektif sampai perubahan perilakunya, ya, seperti itu ya. Oke ya. Jadi di era-era di mana perusahaan itu masih konvensional, maka tidak ada strategi untuk menata, mengkomunikasikan produk yang mereka pasarkan ya. Jadi bagian-bagian dari perusahaan, departemen-departemen di dalam perusahaan itu lebih mengurusi dirinya sendiri ya. Mereka mengkomunikasikan apa yang mereka kerjakan ya.
Misalnya bagian riset, dia akan bicara soal riset saja, ya. Kemudian kalau dia bicara, dia bagian public relation, dia bicara public relation saja. Kalau dia bicara sales, dia ngomong sales saja. Nah, sudah ya. Sehingga dari satu perusahaan, ya, dari satu perusahaan akan muncul berbagai macam pesan yang ditangkap oleh publik. Ya. Perusahaannya satu, yang ngomong banyak dan mereka ngomongnya masing-masing. Tidak ada pesan kunci tunggal yang mereka sampaikan. Jadi, apakah di koran, apakah di radio, apakah di televisi, ya, ya, mereka saling mereka mengkomunikasikan apa yang mereka masing-masing itu anggap penting, ya, di bagian mereka masing-masing. Sehingga bagi publik, perusahaan ini, lembaga ini, organisasi ini, ya, itu menyampaikan banyak sekali pesan. Yang bisa jadi pesan itu saling bertentangan satu sama lain. Ya. Yang bilang misalnya bagian produksi ngomong bahwa kami sudah siapkan produk ini. Public relation bilang kami masih riset soal itu, masih kami teliti. Yang bagian riset ngomong masih datanya masih kurang sebagainya. Sehingga publik kacau. Ya. Publik kacau. Pesan itu saling bertentangan, conflicting of information. Ya. Kok saling bertentangan, saling meniadakan, ya. Dan pada ujungnya membuat perusahaan itu dianggap tidak kredibel, ya, tidak bonafit, tidak canggih, ya, amatir, ya. Sehingga kepercayaan publik, simpati publik tidak lagi bisa dibentuk oleh perusahaan tersebut. Ya. Publik sudah deny, sudah apa? Menjaga jarak, ya. Bahkan menggolongkan perusahaan tadi barangkali kepada perusahaan yang amburadul, yang gaduh-gaduh kalau bikin perusahaan, ya, dan sebagainya, ya. Ini ada contoh di mana era-era di mana perusahaan itu tidak dikerjakan secara serius, apa namanya, komunikasi pemasarannya, ya, komunikasi promosinya, komunikasi pemasarannya tidak dikerjakan secara serius, ya. Dampaknya akan seperti itu, ya. Oleh karena itu, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ya, dengan perkembangan kajian-kajian tentang marketing, ya, maka orang mulai memikirkan tentang bagaimana melakukan campaign yang terencana, sistematis, ya, yang memunculkan pesan yang komprehensif, yang sederhana, tapi bisa ditangkap secara utuh, ya, oleh publik, ya. Bisa? Nah, ya, bisa, ya. Ya, jadi oleh karena itu, itulah yang disebut sebagai suatu pengintegrasian, disatukan, ya, disatukan pada suatu strategi khusus. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah mengalami reformasi budaya di dalam perusahaan itu, kemudian menganggap bahwa persoalan komunikasi ini penting, ya, sehingga tidak disebar ke berbagai departemen, ke berbagai bagian dari perusahaan, tapi disatukan, diambil satu dari satu di sini, ya, di sini ditangani oleh satu pihak, mungkin dia manajer komunikasi, ya, di situ sebetulnya marketing communication manager, ya, misalnya seperti itu, ya, atau marketing communication department, ya, dan sebagainya, istilahnya seperti itu. Tapi intinya bahwa ada suatu bagian khusus, ya, yang menangani, yang menghandling, ya, yang disebut juga komunikasi marketing, ya. Disitulah dikaji, dirumuskan, ya, disusun suatu rencana jangka panjang yang disebut sebagai strategi, ya, untuk mengkomunikasikan berbagai hal, ya, termasuk barangkali adalah produk dari suatu perusahaan tersebut, ya, atau layanan dari perusahaan tersebut, ya. Mungkin awalnya bagaimana mengidentifikasi konsumen terlebih dahulu dan seterusnya, ya. Lalu kemudian seperti tadi ditangkap apa need, want, desire-nya, ya. Baru kemudian barangkali ditentukan pesannya,
merumuskan pesannya, ya. Kemudian media ini dan seterusnya. Integrated marketing communication. Nah, kalau komunikasi berarti yang disatukan adalah komunikasinya, ya. Kalau kita bicara komunikasi, kalau di situ ada communication, ya. Nah, ini yang tadi, ya. Jadi yang ditangani adalah dari komunikasi tadi dikaji betul yang disebut sebagai pre-selling, ya, selling, consumption sampai post, ya. Jadi dia itu kalau kita bicara strategi itu selalu tahapannya dari ujung sampai ke ujung. Makanya kalau bikin skripsi jangan pertimbangkan betul istilah strategi, ya. Karena Anda harus menjelaskan dari ujung ke ujung, ya. Jangan kacaukan antara teknik dengan strategi, ya. Jadi sebaiknya Anda kalau bikin skripsi, ya, jangan gampang-gampang memakai istilah strategi. Nah, strategi, ya. Ya, jadi kalau dulu perusahaan itu lebih sibuk dengan bagaimana, kalau dia udah jualan, dia jualan aja. Baru kalau ada masalah, dia tangani masalah itu. Dia tidak berbicara soal pre-selling, post consumption, enggak dia. Jadi orang makan aja, dia nggak akan evaluasi. Setelah barang itu dia jual, dikonsumsi oleh publik, itu nggak dicek lagi sama dia. Sebetulnya itu seperti apa? Apakah publik kecewa, atau senang, atau puas? Perusahaan tadi saya sebutkan, misalnya ada call center, misalnya, Anda mungkin ada pernah dengar istilah seperti itu, ya. Mungkin juga misalnya dia punya akun sosial media, itu adalah bagian-bagian dari dia untuk bisa melakukan respon terhadap publik, ya, seperti itu, ya. Jadi itu semua dalam rangka dia melakukan yang disebut Bapak, mohon maaf suaranya putus-putus. Saya, halo, cukup dengar, ya? Dengar, Pak. Ya, ya. Jadi saya mereparasi motor di bengkel motor Bintang Motor, ya, di Cibinong situ. Dan HP saya diminta, saya dihubungi terus sama dia, ya. Jadi kalau ada diskon, saya dihubungi di WA, ya. Kalau habis servis saya diucapkan terima kasih, diapresiasi, ya. Kalau datang ke bengkelnya dia, itu kopi ada semua tuh, ya. Ada air panas, ada kopinya. Kopi saset itu, kopi saset, ya. Itu. Mau teh juga bisa, ya. Ada televisi, itu diperhatikan betul, ya. Bahkan setelah kita ya. Jadi diingatkan nanti Ibu sekian ribu kilometer silakan untuk menservis kembali kendaraan Anda, ya. Kita ada paket-paket promosi, dia sampaikan juga. Ini salah satu contoh maintenance yang ini tidak dikenal di model-model pemasaran sebelumnya. Jadi era sekarang itulah bentuk-bentuk engagement, ya, bentuk-bentuk keterlibatan, keterhubungan, interaksi yang dekat antara si to si, ya, itu, ya. Seperti itu, ya. Ada pertanyaan?
Ya, ini definisi aja. Ini ada yang menyebut sebagai 4Ps ya, 4Ps. P-nya 4. Tapi ada juga yang menyebut P-nya 7. 7Ps. Nah, kalau 7Ps itu di bawahnya disebutkan. Ada proses, ada people, ada physical evidence. Nah, salah spelling itu ya. Tapi kita coba bicara yang 4 saja ya. Jadi meliputi, jadi suatu perusahaan, korporasi atau apapun ya di bidang marketing itu kalau dia bilang marketing mix, maka dia betul-betul memperhatikan 4. Selain produknya, dia harganya juga, tempatnya juga, promosinya ya. Nah, sebetulnya ini di level yang paling kanan ini ya, di bagian paling kanan ini adalah concern kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya. Di promotionnya ini. Jadi advertising itu bagian dari promotion tadi ya. Produk itu seperti saya sampaikan itu maknanya luas, tidak ada yang tangible saja, tidak ada yang bersifat material, tapi juga yang intangible. Intangible itu bisa jasa, tadi saya sampaikan ya. Mungkin grup musik itu juga menjual hiburan, saya kira itu juga intangible ya. Karena ketika Anda mengkonsumsi hiburan itu bukan benda atau material yang Anda dapatnya, tapi mungkin lebih ke perasaan dan sebagainya. Jadi tentu saja setiap produk maka mempengaruhi yang lain, P yang lain. Apakah itu price-nya, apakah place-nya, apakah promosinya tentu saja berbeda. Ya. Cara mempromosikannya juga berbeda. Ya. Price-nya juga berbeda. Kemarin saya sampaikan seperti misalnya mobil Porsche, ya, mobil-mobil kelas atas. Ya, produk seperti itu harganya itu sangat mahal. Ya. Tapi apakah barang yang mahal itu tidak laku? Belum tentu. Ya, semua tergantung dari audiensnya. Ya. Jadi harga mahal itu tidak identik dengan tidak laku. Ya. Dan apakah dia identik dengan suatu kualitas tertentu? Barangkali iya. Tapi bisa jadi tidak. Ya. Semua tergantung dari bagaimana seorang marketer ya, bisa meyakinkan kepada publik bahwa meyakinkan kepada konsumennya bahwa barang tersebut pantas dibeli dengan harga X rupiah, X dolar. Ya. Jadi saya mengikuti pembinaan UMKM di Surabaya. Ya, dia jualan minuman yang ada ditaruh di gelas botol gitu ya, UMKM. Isinya tuh apa sih? Pokoknya di dalamnya di sini tuh ada agernya dia. Jadi kalau kita minum itu, kata dia yang pertama kata dia. Ya, kata dia. Jadi kalau kita minum itu nanti di situ di bawahnya agernya gitu. Ada agernya. Kalau sekarang itu kalau boba itu kayak ada itunya kan, tapi itu enggak, itu agar. Jadi ada itu ya. Nah, itu dibina oleh pemerintah daerah, kemudian diperbenahi packagingnya ya, dari harga dasarnya mestinya 5.000, dia bisa jual 10.000. Ya. Tapi kemudian di challenge oleh pembinanya, jadi botolnya itu dia terlalu seperti ini ya, jadi agak kotak, terus dibikinlah yang mungkin sekarang kalian di sini terus dia letuk gini, gini sini. Jadi dia kayak huruf A ke bawah, ya, kembung gini. Terus harganya disuruh naikkan, ya, dikasih stiker transparan gitu, stiker transparan, ya, hanya warna hitam terus transparan gitu. Terus disuruh jual 30.000 dan itu tambah laku. Seperti itu ya. Padahal ongkos produksinya kira-kira sebotol itu ya 5.000 lah, kira-kira. Dan itu semakin laku. Sesuatu yang mungkin sulit dibayangkan. Nah, artinya barang yang sama dijual lebih mahal itu belum tentu tidak laku. Ya. Tetapi ada psikologi pembeli bahwa barang murah itu identik dengan kualitas rendah. Kualitas rendah. Ya, kalau harganya mahal, kualitasnya bagus.
Itu psikologi. Ya, apalagi orangnya kaya, Anda banyak duit. Ya, di zaman gengsi Anda juga itunya kuat tuh. Ya 90% Anda menolak harga murah. Karena di kepala Anda ada ketakutan terlebih dahulu ya bahwa barang murah itu identik dengan sesuatu yang tidak aman. Apalagi kalau minuman, ya, kuatirnya tidak higienis. Kalau 30.000 higienis lah, ya, gitu ya. Maka dibeli 30.000. Ya. Dan itu di kota besar, tentu besar ya. Jadi harga di sini tidak selalu relevan dengan rumus-rumus tertentu terhadap ongkos produksi. Ya, seperti itu. Ya. Jadi penentuan harga itu juga mengenai faktor-faktor psikologis. Ya, nah, seperti itu. Ya. Jadi ini soal harga. Jadi harga itu adalah nilai moneter dari suatu produk. Harga. Nah, place ini kalau secara tradisional, ya pokoknya itu ini adalah suatu tempat di mana kalau tempat diputuskan di sini, maka barang itu tidak dijual di sini. Maka juga selain karena bisa menarik konsumen secara lebih luas, juga harus diperhatikan bahwa distribusi barang ya itu memungkinkan murah dan memungkinkan, ya seperti itu ya. Jadi faktor-faktor geografi itu tidak hanya lokasi administratif di mana dia berada, tapi menempatkannya di susunan suatu ruang spasial itu juga dianggap sebagai tempat ya. Jadi ditaruh di mana? Apakah itu masuk suatu gedung? Apakah di belakang sini gedung? Ya, atau dia ketika kelokan pertama kali dan seterusnya. Itu semuanya ada pertimbangan untuk memilih tempat. Ya. Dan mungkin kalau yang Chinese ada bicara soal apa namanya? Feng Shui itu apa ya namanya? Misalnya seperti itu. Nah, apakah tempat itu kalau di perempatan jalan hampir setiap perempatan itu ada warung kopi, warung apa itu? Apa? Sembako. Kalau warung makan, rumah makan Padang. Ya, rumah makan Padang itu hampir setiap perempatan ada rumah makan Padang. Sebetulnya masuk akal. Karena di perempatan jalan itu kira-kira transportasinya paling tinggi, ya, paling mudah diakses orang. Ya, dan seterusnya. Mangkal angkut itu dan sebagainya. Jadi ramai orang. Nah, dengan pertimbangan traffic yang tinggi itu di era digital ini, maka place dalam konteks physically saja itu dalam konteks tertentu tidak lagi relevan atau relevansinya berkurang. Ya. Karena ada warung-warung tertentu, tempat-tempat usaha tertentu yang itu banyak kok di Jogja tuh ada. Jadi dia mesti masuk ke rumahnya orang, ada gang senggol, apa lagi langsung itu namanya tahu. Pernah ada di televisi saya lihat di Jogja tempatnya. Jadi untuk masuk ke situ sudah pasti motor aja nggak bisa. Ya. Jadi kira-kira tempatnya itu masuk gedung ini lewat orang itu sama-sama baru dia ke dalam dan itu tempat itu ada itu jalan ya, tapi orang datang itu nggak bisa berhenti warung itu. Ya. Saya pernah ke Tangerang Selatan, saya melihat sendiri, saya dikasih tahu awalnya ya, sudah agak sore hari itu ya, saya jalan lewat gitu, saya ke suatu tempat melewati jalan kaki, tapi jalan itu bisa lewat mobil. Sebetulnya mobil kalau lewat situ simpangannya agak susah. Kira-kira jalan itu lebarnya segini. Jadi kalau mobil itu mesti ngalah-ngalahan dulu gitu. Terus ada gang itu ya. Dan kita jalan raya beneran. Baru jalannya ini. Nah, saya lihat ada mobil bagus masuk ke situ. Gue sama orang Pak itu di situ tuh ada warung Pak, warung pas minuman apalah gitu lah. Itu ada di situ. Masa sih iya di situ Pak. Gitu. Misalnya, ya. Dan itu cukup terkenal di sosial media ya, promosinya di situ. Nah, jadi di era sekarang ini place itu tidak lagi bisa dimaknai dengan ukuran konvensional masa lalu. Bahwa warung itu
ya harus dibatasi segala laku. Sekarang mungkin tidak terlalu apa namanya melakukan produk itu ya. Seperti pengantaran seperti yang saya sampaikan itu memungkinkan untuk bisa diakses ya oleh alat transportasi yang fleksibel gitu ya. Ya, yang terakhir adalah promosi. Nah, promosi ini tentu saja bagian dari yang tadi mengkomunikasikan ya. Di sini tempatnya ya, mengkomunikasikan. Jadi promosi itu adalah bagian penting menurut saya, tidak kalah penting dari yang lain karena dia menyampaikan pesan tentang produk yang diproduksi ya. Apa namanya? Tidak hanya tentang produk saja, tapi bagian-bagian dari menciptakan ketertarikan pembeli ya. Kemudian menjalin relasi ya. Melalui berbagai macam komunikasi itu ada yang dipromosi ya. Nah, ini 4P yang dianggap semua yang modern sekarang apa namanya kombinasi ya, bagaimana mengkombinasikan ya aspek-aspek 4P ya, dalam usaha mereka ya. Lebih jauh lagi ada 7P ya, ada 3 lagi, yaitu adalah dan physical proses itu ya adalah yang tadi disebutkan. Proses itu termasuk yang tadi disebutkan tadi adalah yang pre-selling ya. Pre-selling mana tadi? Ya, yang kanan ini ya, bawah ya. Pre-selling, selling, consumption, dan post-consumption. Jadi bagaimana purna jualnya juga menjadi perhatian, misalnya seperti itu ya. Itu prosesnya. Mana tadi? People itu adalah semua sumber daya yang dilibatkan dalam proses tersebut. Misalnya sumber daya itu ya harus manusia-manusia yang memiliki basic keterampilan yang baik, yang cekatan. Ya kalau dia frontliner, orang yang ada bersentuhan langsung dengan konsumen, maka dia punya kepekaan, punya empati, ya, mampu berkomunikasi dengan baik. Ya. Jadi social equation ya, kecerdasan sosialnya harus tinggi, tidak hanya kecerdasan secara intelektual saja. Orang yang berdiri paling depan itu adalah representasi dari perusahaan, dari organisasi. Kalau orang itu kasar, ngomongnya ngegas mulu, bentak-bentak, ya, dan sebagainya, maka orang akan menganggap bahwa itulah perusahaannya, seperti itu ya. Jadi frontliner ini sangat penting. Makanya dia, siapapun dia, sebetulnya dia adalah public relation. Ya, jadi kalau Anda, teman Anda, saudara Anda, tetangga Anda, bekerja sebagai cleaning service satpam di depan, sebetulnya mereka adalah orang yang paling strategis membentuk citra perusahaan, citra merek kepada publiknya. Ya. Kalau mereka udah, kita datang udah bau, sisirannya nggak jelas, rambutnya udah berkibar-kibar, bajunya kumel dan sebagainya, maka publik bisa, jangan salahkan publik kalau menangkap bahwa perusahaan itu sebetulnya juga seperti itu, kira-kira amburadul, nggak keurus. Maka publik juga mungkin tidak akan percaya. Sekali tidak percaya, maka tidak akan ada interaksi dengan perusahaan tersebut. Secara ekstrim seperti itu. Kalau tidak ada interaksi berarti tidak ada connecting, jadi disconnecting. Disconnecting berarti udah nggak mau beli apa-apa lagi. Nggak mau dengar lo lagi tuh. Cari yang lain aja. Bahaya, matilah gitu.
Jadi oleh karena itu people itu sendiri sangat penting, terutama frontliner ya. Physical evidence itu adalah seluruh sumber daya ya, berupa fisik, karena fisikal. Ya, oleh karena itu termasuk peralatan, teknologi, ya, jaringan usaha. Nah, semuanya itu adalah sumber daya yang penting mendukung sukses atau tidaknya suatu perusahaan, suatu penyelenggaraan marketing terutama ya. Seperti itu. Jadi semua ini maksudnya gimana Pak? Ini maksudnya kalau suatu perusahaan itu merumuskan tentang pemasaran, maka 4 atau 7 faktor ini dihitung secara sungguh-sungguh. Jadi digabungkan dalam suatu strategi besar. Ya, kapan harus A, kapan harus B, kapan harus C. A itu dibuat gimana? Ya, A itu misalnya produk terus bagaimana? Price-nya gimana? Place-nya itu seperti apa, promosinya dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi ini kalau dulu mungkin hanya produk saja. Sudah. Ya, harga nggak terlalu saya perhatikan. Jual murah, jual mahal terserah. Dan seterusnya. Tempat saya nggak mengurus, promosi nggak ada, dan seterusnya. Nah, ya, tapi di era-era kecanggihan komunikasi, teknologi, ya, kemudian juga pengetahuan tentang pemasaran, maka lahirlah konsep-konsep seperti itu. Ya. Kalau tadi di urusan pemasaran itu tempatnya agak makro deh, ya. Kemudian ada mix juga, ada bauran juga, tapi komunikasi, ya, komunikasi marketing. Jadi ini di ruas komunikasinya nih, ya, tidak ngomong produk itu ya, tapi dia di dalam suatu kerangka besar yang namanya komunikasinya, ya, seperti itu. Bagaimana menata komunikasi ini, ya. Bagaimana merumuskan tujuan dari suatu marketing, ya, mengkomunikasikan tujuan dari suatu marketing, menginformasikan, termasuk mempengaruhi, ya, merayu, mempengaruhi, kemudian juga mengingatkan dan juga untuk mendorong supaya konsumen atau audiens itu melakukan pembelian. Itu yang penting. Ya. Setelah pembelian, dia melakukan maintenance, ya. Melakukan maintenance, ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Honda, dia memilih kanal komunikasi yang namanya WhatsApp. Mediumnya dia WhatsApp. Ya, saya tidak dikasih, misalnya diteleponin enggak, di SMS juga enggak. Tapi dia pakai aplikasi WhatsApp yang dia pilih. Ya, seperti tadi saya sampaikan, ya. Ya. Jadi ini ada beberapa elemen, istilahnya aspek-aspek atau elemen, ya, elemen dalam communication mix. Ya. Namanya communication mix ini dicampur, bauran, ya. Jadi kalau saya mau mengkomunikasikan produk saya akan memakai elemen-elemen ini. Saya pakai secara gantian, bersamaan, mungkin tidak langsung lima-limanya bersamaan, tapi mungkin pada hari kedua saya pakai yang iklan saja, hari kedua dan tiga saya pakai iklan penjualan pribadi dan promosi penjualan, ya. Kemudian hari kelima ke enam baru saya pakai humas dan seterusnya, ya. Atau humas saya taruh di terakhir. Jadi ini tidak hanya bisa satu persatu, atau bisa jadi ini dua sekaligus dan seterusnya, ya. Semuanya tergantung dari strategi yang ditetapkan oleh suatu perusahaan tersebut, ya. Apakah akan memakai satu, dua, atau seluruhnya, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah pilihannya. Sebagaimana kita ketahui, advertising itu tidak lepas dari iklan berbayar, tidak lepas dari promosi berbayar disebut sebagai iklan, ya. Sebagai iklan. Jadi iklan itu sebagaimana kita pahami selama ini adalah pesan yang berbayar. Kalau tidak berbayar, dia bukan iklan namanya, ya. Iklan ini ada di tempat yang di kiri, yang di kanan atas ada
public relation atau humas ya. Nah kalau humas itu lebih memilih bagaimana menyapa audiens tapi tidak melalui jalur berbayar. Ya kalau humas sebelah kanannya. Penjualan pribadi itu adalah langsung berhubungan dengan konsumen ya. Jadi kalau ini tentu harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan pribadi, itu harus dipahami tentang targetnya ya. Targetnya itu siapa, jangan sampai dia datang ke situ ternyata bukan potensial buyers-nya ya. Kalau dia potensial buyers, kalau bukan potensial buyers, dia sudah jauh-jauh ke sana, penjualan pribadi dia tidak bisa melakukannya. Kalau ini physically ya, penjualan pribadi ini sifatnya physically ya. Physically, jadi datang secara fisik. Jadi kalau Anda lihat di jalan-jalan ada mbak-mbak yang jualan rokok, itu bagian dari itu. Atau bapak ibu di pinggir jalan dia ngasih harga motor, itu masuk ke sini. Ya. Kalau promosi itu sifatnya jangka pendek. Jadi di sini ada beberapa promosi, misalnya orang jual baju, jual celana, ya. 250.000 celananya X ya. Jangan sampai lewat sekian. Ya, misalnya itu promosi, bisa pakai diskon, mengetrack lekas membeli, itu pakai promosi, pakai harga, bisa pakai kemasan, ya, macam-macam ya, bisa pakai diskon, ya, bisa pakai bonus, ya, dan seterusnya, potongan harga dan seterusnya. Kalau public relation itu urusan dia sebetulnya tidak ke penjualan, dia urusannya adalah namanya relation, dia relationship-nya yang dia tangani, ya. Jadi supaya kalau yang dia bisnisnya public relation itu kepada yang intangible, dia bertanggung jawab apa yang dia kerjakan itu harus memastikan bahwa reputasi organisasi itu baik, citranya baik, itu tugas dia, ya. Jadi kalau sekarang ini ada misalnya di Twitter kemarin trendingnya itu tagarnya itu namanya dudung dungu. Nah, tahu nggak tuh siapa tuh dudung? Dudung dungu. Itu 2 hari itu trending. Tahu dudung nggak? Nggak ada yang tahu dudung. Kepala Staf Angkatan Darat, ya, Kasat. Nah, di antaranya dia ngomong begini deh. Jangan terlalu taat beragama, ya, supaya nanti tidak menjadi militan. Nah, begitu dia. Seperti itu. Terus apa lagi dia bilang ya? Macam-macam dia bilang. Ya, dia yang memprakarsai tentara nyopot-nyopotin baliho. Itu bukan tugas tentara. Itu bukan tugas tentara. Ya. Tidak ada tentara seperti itu. Baca dari Undang-Undang TNI. Tidak ada tentara itu ya. Nah, memang ada yang disebut sebagai military operation other than war. Jadi operasi militer bukan perang. Jadi tentara itu kalau dalam TNI itu ada 2. Operasi perang dan bukan perang. Yang bukan perang itu apa? Misalnya bencana alam, dia membantu. Itu tugas dia. Boleh disebutkan itu. Tapi menyepotin itu bukan tugas dia. Bukan, itu urusannya Satpol PP. Tidak tentara dilatih perang, ya, bukan. Ya. Terus bencana itu termasuk bencana non alam. Makanya ada tentara yang diberi tanggung jawab untuk memastikan efikasi pokoknya vaksinasi itu benar. Ya karena itu bencana. Pandemi ini bencana non alam. Ya, bencana non alam. Itu tentara terlibat di itu betul. Ya, tapi bukan nyopot-nyopotin itu dan tidak ada tentara seperti itu. Ya, pokoknya dia intinya seperti itu. Dia banyak sekali masuk urusan agama, dia omongin sama dia. Sehingga sekretaris MUI dia ngomong, semua ngomong. Malah ada tagar di situ. Misalnya, contohnya. Jadi itu suatu, saya membayangkan humasnya Angkatan Darat itu sangat repot ya, pasti kerja keras dia. Nah, sekarang belakangan ada di status di Instagram
yang menulis dari Pak Dudung itu orangnya begini. Itu pasti urusannya sama public relation. Nah, dia mau membalikkan citra yang merecovery. Nah, itu tugasnya dia. Jadi tugasnya public relation itu di situ. Dia nggak ada urusan jual-menjual sebetulnya. Tapi kerjaannya dia berpengaruh secara tidak langsung terhadap sukses tidaknya suatu produk. Ya. Begitu tadi, produk itu tidak dipercaya orang, image-nya buruk, udah nggak diri orang. Jadi kalau Coca-Cola itu dikabarkan di sini ada kemasukan apa namanya paku, dipotret sama orang, wah itu PR-nya dia jalan. Ya, dia akan merecovery itu tanggung jawab dia. Kalau itu dibiarkan, ada distrust, nggak kebeli lama-lama Coca-Cola, bangkrut ya. Nah itu tugasnya public relation. Jadi public relation itu tidak membuat iklan. Bisa jadi dia membuat iklan tertentu. Tapi kalau dia bikin itu yang benar itu, sebetulnya urusannya bukan supaya barang itu terjual, tetapi supaya citra, reputasi dari organisasi itu terjaga. Nah, itu beda antara public relation dengan promosi. Beda. Ya, bisa jadi dia misalnya menginisiasi adanya misalnya nih ada ngopi-ngopi antara wartawan dengan mereka. Nah itu maintenance relation dia supaya wartawan ini terbuka bisa dekat dan sebagainya. Ya, sebagainya. Nah ini yang juga ada pemasaran langsung. Kalau pemasaran langsung itu secara umum adalah bagaimana tidak mesti harus ketemu langsung ya, tetapi dia membuat penawaran langsung ke konsumen yang ditarget sama dia. Jadi kalau Anda dapat SMS atau WA, Bapak Ibu, saya kasih penawaran beli kartu kredit sekian, nah itu langsung namanya. Ya. Nah, meskipun nggak ketemu langsung, tapi mungkin buat WA, di telepon dan sebagainya. Nah itu penawaran langsung. Direct yang namanya direct. Atau disebut sebagai hard selling, ya. Bisa juga disebut hard selling, ya. Penawaran langsung ya. Nah, jadi ini adalah elemen-elemen dalam suatu komunikasi, bauran komunikasi ya. Ada iklan, ada penjualan pribadi, promosi penjualan ya, public relation ya, pemasaran. Nah, ini adalah yang diintegrasikan. Tadi disebut di atas, dulunya mereka ini punya sendiri-sendiri, berkomunikasi sendiri-sendiri. Nah, sekarang mereka disatukan di dalam suatu departemen khusus ya, sehingga komunikasi itu bisa clear, bisa jelas, ya, bisa efektif, ya. Pesannya itu pesan tunggal, ya, tidak ditafsirkan secara berbeda oleh konsumen. Diharapkan dengan adanya integrasi bauran seperti ini, maka konsumen bisa lebih efektivitas komunikasi dengan konsumen, dengan audiens itu bisa lebih terjalin dengan baik ya. Jadi tidak ada kebingungan, tidak ada multi interpretasi, ya. Tidak ada konflik pesan dari dari perusahaan di dalam perusahaan. Jadi supaya dia bisa bertarung dengan baik dalam tanda kutip, bisa menaklukkan hati dari konsumen di dalam ini, itu harus terintegrasi dulu, ditata terlebih dahulu di dalam mereka ya. Nah ini sekarang model-model yang dilakukan di banyak organisasi di era makanya kita bisa melihat misalnya communication department orang yang jabatannya seperti itu bagian dari upaya untuk mengintegrasikan, menyatukan satu banyak di dalam satu, makanya bauran mix ya, banyak di dalam satu seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Dari Zoom ada yang bertanya di rumah?
Cukup ya? Kalau udah pertanyaan cukup. Aku suara udah keluar ya. Ya. Jangan nyengir weh.